Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaida dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Agraria. Di sini saya dan rekan kelompok saya. Saya Dini Amiara Kurniadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafid Ma'ruf Kurniawan Akan menjelaskan tentang aspek hukum rumah susun yang ada di Indonesia. Nah, dalam penjelasan aspek hukum rumah susun yang ada di Indonesia ini, materi apa aja yang akan kami bahas? Yaitu yang pertama ada pengertian rumah susun, ada pengertian satuan rumah susun, dan pengertian hak milik atau satuan rumah susun. Nah, materi yang kedua yaitu masalah hukum dan pengaturannya. Poin yang ketiga yaitu sistem pembangunannya. Yang keempat adalah hak dan kewajiban pemilik satuan rumah susun. Dan yang terakhir, materi yang akan kita bahas adalah sistem penjualannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rumah susun. Nah, rumah susun itu bisa diartikan sebagai gedung atau bangunan bertingkat yang bisa dijadikan untuk tempat tinggal. Jadi mungkin di antara kalian ada yang udah tahu rumah susun itu seperti apa bentukannya. Jadi dia bentukannya itu kayak gedung yang bertingkat, seperti mungkin apartemen, tapi apartemen itu versi rumah susun mewahnya. Jadi rumah susun itu bisa untuk tempat tinggal, emang dikhususkan untuk tempat tinggal. Nah, selanjutnya disebutkan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985, yaitu pengertian rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jadi maksud dari pasal ini tuh, rumah susun itu bisa digunakan secara bersama-sama. Contohnya misalnya seperti halamannya, ataupun tempat parkirnya, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di rumah susun itu, dan bisa dimiliki dengan pribadi. Yaitu contohnya suatu ruangannya kan nggak mungkin ya satu ruangan bisa dimiliki bersama ataupun bisa ditempati untuk bersama-sama. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang nomor 16 1985 pasal 1 angka 1 diterangkan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan rumah susun adalah istilah yang diberikan pengertian hukum bagi bangunan gedung bertingkat yang senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian, secara mandiri ataupun secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan. Nah, ini sudah aku jelaskan seperti yang tadi. Jadi maksudnya rumah susun itu bisa dipakai untuk secara mandiri ataupun untuk satu kesatuan sistem pembangunannya, karena rumah susun itu mempunyai sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama. Jadi yang sudah dijelaskan lagi ya, maksud dari sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama. Jadi dia contohnya misalnya kayak tanahnya itu punya hak bersama, tapi belum tentu bangunannya itu punya hak bersama, karena rumah susun itu mempunyai suatu bagian yang bisa dimiliki oleh bersama dan tidak. Nah, selanjutnya ini ada 4 jenis rumah susun, yaitu rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari nomor yang pertama atau dari gambar yang pertama itu. Nah, dari gambar yang pertama itu bisa dijadikan bentuk rumah susun umum. Maksudnya bisa dijadikan contoh dari rumah susun umum. Gambar yang kedua itu adalah contoh dari bangunan rumah susun khusus. Dan yang gambar ketiga itu bisa dicontohkan untuk rumah susun negara. Nah, yang gambar keempat itu biasanya seperti apartemen ya, makanya apartemen itu bisa dibilang rumah susun komersial. Nah, aku jelasin dari rumah susun umum ini ya. Jadi rumah susun umum ini
rumah susun yang dikonstruksi agar mencukupi keperluan tempat tinggal yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, jadi rumah susun umum ini biasanya diperuntukkan untuk yang masyarakat yang berpenghasilannya rendah. Jadi mereka bisa menggunakan rumah susun umum ini. Nah, selanjutnya ada rumah susun khusus. Seperti yang digambar kedua contohnya. Nah, jadi itu rumah susun yang dilaksanakan agar mencukupi keperluan tertentu. Nah, selanjutnya ini ada rumah susun negara yang seperti di gambar ketiga itu. Aku ngambil contoh dari rumah susun Kodam Jaya, yaitu rumah susun yang dikuasai negara dan digunakan sebagai sarana tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Nah, jadi rumah susun negara ini dibangun untuk pegawai negeri yang ada di Indonesia. Yang ada di gambar itu dia rumah susun dari Kodam Jaya. Jadi rumah susun itu punyanya Kodam Jaya. Kodam Jaya. Jadi yang pegawai negeri yang ada di Kodam Jaya itu dikasih seperti rumah dinas. Nah, jadi rumah susun negara ini bukan semata-mata itu rumah susun hak milik pegawai negeri ya. Jadi ketika pegawai negeri itu sudah pensiun, rumah susun itu bukan menjadi hak milik mereka, tetapi akan menjadi pemilik nanti ketika mereka udah pensiun nih dari pegawai negeri, nah si rumah rusun negaranya itu akan diberikan kepada pegawai negeri yang baru atau yang mengajukan tempat tinggal dinasnya itu. Tetapi selama pegawai negeri itu belum pensiun, hak rumah susun itu jadi milik mereka sampai mereka nanti selesai pensiun gitu. Nah, selanjutnya ada yang digambar nomor 4 itu bisa disebut rumah susun atau rumah susun komersial ya. Maksudnya bisa disebut apartemen atau rumah susun komersial. Jadi maksudnya rumah susun komersial ini yaitu rumah susun yang dikonstruksi dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Jadi emang sengaja rumah susun ini seperti dijual untuk keperluan masyarakat pribadi yang berpenghasilan di atas rata-rata. Nah, sama seperti rumah susun yang lainnya. Jadi kalau di apartemen itu dia cuma bisa memiliki, maksudnya bisa jadi hak milik dia cuma bagian yang kayak ruangan apartemennya dia doang, tapi nggak bisa kayak tangga umum ataupun selasar atau balkon bersama, kayak fasilitas-fasilitas umumnya misalnya kayak tempat gym ataupun kolam renangnya. Nah, kalau fasilitas-fasilitas itu tidak bisa dimiliki hak perorangan tetapi hak bersama. Jadi yang bisa memiliki itu hak-hak dari yang mempunyai rumah susun itu atau apartemen itu. Nah, selanjutnya ini ada pengertian satuan rumah susun. Jadi satuan rumah susun itu yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Nah, setiap satuan rumah susun ini harus mempunyai sarana penghubung ke jalan umum dengan tidak mengganggu dan tidak boleh melalui satuan rumah susun milik orang lain. Jadi nggak boleh mengganggu penghubung jalan antara jalan yang lainnya gitu. Selanjutnya ada hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun atau disebut HMSRS, yaitu hak milik atas satuan dari rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, dan sekaligus meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Mengenai kepemilikan atas satuan rumah susun, bentuk kepemilikan yang dikenal ada sertifikat hak milik atas rumah susun. Rumah susun atau disebut SHMRS adalah
bentuk kepemilikan yang diberikan terhadap pemegang hak atas rumah susun. Bentuk hak milik atas rumah susun ini harus dibedakan dengan jenis hak milik terhadap rumah dan tanah pada umumnya. Terdapat pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berbunyi hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dan poin kedua, materi pembahasan kedua yaitu masalah hukum dan pengaturannya. Permasalahan hukum yang dialami para pembeli rumah susun timbul dari hal-hal berikut. Yang pertama itu pada saat membeli rumah. Nah, pada saat membeli rumah, umumnya para pembeli buta sekali terhadap undang-undang atau hukum yang berlaku bagi rusun atau rumah susun. Yang kedua, para pembeli menandatangani perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang menyimpang, yang mengandung banyak klausul baku yang sebenarnya dilarang oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena pembeli telah menandatangani PPJB yang panjang lebar, tulisan kecil, didesak menaikkan harga dan tidak boleh dibawa pulang itu. Akibatnya, penjual selalu memakai PPJB itu sebagai alat paksa kepada para pembeli. Akibat selanjutnya, para pembeli menjadi terhalang untuk menjalankan haknya sebagai konsumen. Yang ketiga, PPJB yang benar harusnya tidak mengandung peraturan maupun sanksi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penghunian maupun pengelolaan rusun nantinya. PPJB yang menyimpang sebenarnya batal demi hukum. Namun yang demikian itu para pembeli tidak tahu. Dan yang keempat itu karena para pembeli buta hukum, mereka tidak tahu bahwa mereka wajib berhimpun dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau PPPSRS seperti tertera pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Yang kelima, dalam UU Rumah Susun itu PPPSRS diberi status badan hukum sebagai representasi yang sah secara hukum dari seluruh pemilik dan penghuni untuk menjalankan segala sesuatunya buat kepentingan bersama di luar rapat umum anggota. Jadi ada kekosongan dalam kesadaran hukum tentang rusun di kalangan para pembeli. Terdapat dalam Undang-Undang Rumah Susun dan berbagai permasalahannya pada tanggal 31 Desember 1985, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam LN RI 75 Tahun 1985. Penjelasannya dibuat dalam TLN RI Nomor 3317 dalam Kepustakaan Hukum. Undang-undang tersebut merupakan Undang-Undang Kondominium Indonesia dari CO dan dominium yang berarti pemilikan bersama atau benda yang dimiliki bersama. Selanjutnya ada sistem pembangunannya. Nah, menurut ketentuan pasal 5 nomor 2, pembangunan RS atau rumah susun dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau daerah, koperasi, badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang itu, dan swadaya masyarakat. Nah, yang pertama itu pemilihan lokasi dan status tanahnya. Nah, atau pemilihan lokasi itu harus tepat. Nah, pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif
Di antaranya mengenai lokasi dan status tanahnya. Setelah dipilih lokasi yang tepat dan diperoleh izin untuk menggunakannya, penguasaan tanahnya perlu diselesaikan menurut ketentuan pasal 7 rumah susun. Hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara atau hak pengelolaan. Cara memperoleh tanah yang diperlukan untuk membangun rumah susun yang bersangkutan sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku. Sebelum dapat memulai membangun rumah susun yang direncanakan, tanahnya harus sudah bersertifikat. Menurut peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku, hak milik misalnya hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia yang tidak memiliki warga negara ganda serta benda-benda hukum yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963. Nah, yang kedua itu ada izin mendirikan bangunan dan persyaratan teknis. Sebelum dapat memulai membangun sudah barang tentu perlu diperoleh lebih dulu izin mendirikan bangunan dari Pemda. Mendirikan bangunan ini akan diberikan setelah persyaratan teknis yang ditentukan dipenuhi, antara lain mengenai struktur bangunannya, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan yang harus disediakan. Nah, ya. Terus selanjutnya itu ada persyaratan administratif, merujuk pada penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Yang dimaksud dengan persyaratan administratif pembangunan rumah susun yaitu persyaratan yang mengatur mengenai tentang yaitu perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, terus izin lokasi atau peruntukannya, terus perizinan mendirikan bangunan. Perizinan tersebut diajukan oleh penyelenggara pembangunan kepada pemerintah daerah terkait dengan melampirkan persyaratan. Apa saja persyaratannya itu sertifikat hak atas tanah, terus fatwa peruntukan tanah, terus rencana tapak, terus gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta telaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun. Terus ada gambar rencana struktur beserta perhitungannya, ada gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Terus ada gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya. Pelaku pembangunan juga harus benar-benar qualified dan di bidangnya untuk melaksanakan pembangunan rumah susun. Hal ini disebabkan karena spesifikasi rumah susun memiliki bentuk dan keadaan khusus yang berbeda dengan perumahan biasa. Nah, terus sistem pembangunan yang keempat itu harus ada persyaratan teknis. Ketentuan-ketentuan dalam persyaratan teknis diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan semua persyaratan teknis tersebut harus sesuai dengan rencana tata kota setempat. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun antara lain mengatur mengenai tentang struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, hal-hal yang berhubungan dengan rencana bangunan, kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang rumah susun juga mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun, yaitu ada ruang. Nah, ruang ini semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara dan pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami dalam jumlah yang cukup. Nah, yang kedua itu ada struktur, komponen, dan bahan bangunan. Rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, yang ketiga itu kelengkapan rumah susun. Rumah susun harus dilengkapi dengan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, saluran dan
tempat pembuangan sampah, tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, terus alat transportasi yang berupa tangga, lift atau eskalator, terus juga pintu dan tangga darurat kebakaran, terus juga tempat jemuran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, terus alat atau sistem alarm, terus pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu, dan generator listrik untuk rumah susun yang menggunakan lift. Nah, yang keempat itu ada satuan rumah susun. Nah, satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, di atas atau di bawah permukaan tanah, atau sebagian di bawah dan sebagian di atas permukaan tanah. Rumah susun juga harus mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya, serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk hubungan ke dalam dan keluar. Nah, terus yang kelimanya itu bagian bersama dan benda bersama. Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukuran yang dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam hubungan sesama penghuni maupun dengan pihak-pihak lain. Terus juga benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni. Nah, yang keenam itu kepadatan dan tata letak bangunan. Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus memperhitungkan dapat dicapainya optimasi daya guna dan hasil guna tanah. Tata letak bangunan harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari dan harus memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi-segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni bangunan dan lingkungannya. Nah, yang ketujuh itu prasarana lingkungan. Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan persyaratan lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi penghuni, baik ke dalam maupun keluar, dengan penyediaan jarak setapak, jalan, kendaraan, dan tempat parkir. Nah, yang kedelapan itu terakhir, fasilitas bangunan. Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruangan-ruangan atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat, tempat bermain bagi anak-anak, dan kantor sosial lainnya, serta ruangan atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sesuai standar yang berlaku. Terus pembahasan yang keempat itu hak dan kewajiban pemilik satuan rumah susun. Nah, pemilik atau penghuni satuan rumah susun mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang rumah susun, seperti yang tercantum dalam Pasal 61 PP Nomor 4 Tahun 1988. Yang pertama itu ayat 1, setiap penghuni berhak memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama secara aman dan tertib. 2. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terus yang ketiga, memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus penghimpunan penghuni. Nah, ayat 2, setiap penghuni berkewajiban mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam suatu rumah susun dan lingkungan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran, terus memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, ada juga ayat ketiga. Ayat 3, setiap penghuni dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan, dan lingkungannya. Terus yang kedua, mengubah bentuk atau menambah bangunan di luar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan penghimpun penghuni. Selain hak yang diatur dalam pasal di atas, penghuni yang juga merupakan anggota penghimpunan penghuni rumah susun juga mempunyai hak suara. Penghuni dapat menggunakan hak suara ini dalam kegiatan rapat umum anggota penghimpunan penghuni. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau Hak suara ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu
Pertama, hak suara penghunian, yaitu hak suara para anggota PPRS untuk menentukan hal-hal yang menyangkut tata tertib pemakaian fasilitas dan kewajiban pembayaran iuran atas pengelolaan dan asuransi kebakaran terhadap hak bersama. Yang kedua adalah hak suara pengelolaan, yaitu hak suara para anggota PPRS untuk menentukan hal-hal yang menyangkut pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan prasarana lingkungan serta fasilitas sosial. Hak suara pengelolaan dihitung berdasarkan nilai perbandingan proporsional dari setiap satuan rumah susun. Yang ketiga yaitu hak suara permilikan. Itu adalah hak suara para anggota PPRS untuk menentukan hal-hal yang menyangkut hubungan antar sesama penghuni satuan rumah susun, pemilihan pengurus PP, dan biaya-biaya atas satuan rumah susun. Hak suara pemilikan dihitung berdasarkan nilai perbandingan proporsional dari setiap satuan rumah susun. Selanjutnya yaitu adalah sistem penjualannya. Sistem penjualan transaksi jual beli rumah susun secara normatif berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh marketing. Penawaran yang telah diterima dan disepakati oleh pembeli kemudian akan dilakukan inden atau pemesanan yang ditulis dalam surat pemesanan oleh pembeli. Jika term dan condition dalam surat pemesanan sudah dipenuhi, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Satuan rumah susun. Pelaku pembangunan kemudian harus menyiapkan akta jual beli, kemudian bersama-sama pembeli menandatangani di hadapan notaris dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Maka sebelum pembeli mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh sertifikat hak milik rumah susun, maka pelaku pembangunan harus membuat klausula pertelaan terlebih dahulu sebelum bangunan selesai. Bagi pelaku pembangunan ini sangat menyulitkan atau merugikan. Selanjutnya, perjanjian pengikatan jual beli PPJB dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: 1. Status kepemilikan tanah, 2. Kepemilikan IMB, 3. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, 4. Keterbangunan paling sedikit 20%. Yang kelima, hal yang perlu diperjanjikan. Pada pasal 43 ayat 2 diatur bahwa proses jual beli unit satuan rumah susun atau sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui perjanjian pengikatan jual beli PPJB yang dibuat di hadapan notaris. Proses pemilihan unit satuan rumah susun apartemen juga diawali dengan surat pemesanan, lalu dibuat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, baik itu di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 KPTS 1994 tentang pedoman perikatan jual beli satuan rumah susun diatur bahwa perjanjian pengikatan jual beli PPJB sekurangnya memuat luas satuan rumah susun, harga jual satuan rumah susun, dan ketentuan pembayaran uang muka, spesifikasi bangunan, dan tanggal selesai pembangunan. Terima kasih.